Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI, kembali lagi bersama kami dalam program kesayangan Anda, Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Pastinya bersama pembawa acara yang luar biasa juga ya teman-teman, bersama saya Meli Lestari dan rekan saya Ewa Caprisa. Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang AI. Nah, betul sekali nih teman-teman. Hari ini kita akan belajar terkait AI. Nah, AI ini pastinya sangat berkesinambungan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita menggunakan AI, kita menggunakan Google Maps, kita menggunakan Google biasa, kita menggunakan WA dan segala macamnya itu sudah ada from AI. Bahkan zaman sekarang itu kita sulit untuk membedakan mana berita yang fakta dan mana yang bukan gitu kan, karena dari AI itu sangat terlihat nyata. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan bagaimana sih gitu yang fakta dan juga yang bukan, karena kita ini manusia jangan sampai terkendalikan oleh AI ini teman-teman. Benar sekali. Nah, hari ini kita akan mengkombinasikan antara AI dan juga literasi. Nah, hari ini kita juga akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu mungkin teman-teman sudah pernah lihat di episode-episode Ayo Belajar Bahasa Indonesia sebelumnya, yaitu Kak Windy Ani Novela sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Langsung saja kita sambut Windy Ani Novela. Halo Kak. Halo Kak Windy. Pagi. Apa kabarnya? Sudah lama tidak ketemu. Iya ya. Udah lama kita. Oke, Kak Windy bagaimana kabarnya? Apa kesibukannya sehari-hari ini? Bagaimana? Kabarnya baik, sekarang lagi sibuk nyusun skripsi karena sudah semester akhir, jadi jarang ketemu ya sekarang. Tapi kabar saya baik, senang bisa ketemu kalian lagi. Senang juga ya bisa bertemu dengan narasumber yang sangat imut ini ya pastinya Kak Ewa. Oke. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini yaitu kan menavigasi AI dalam literasi digital ya. Nah teman-teman, boleh ya Kak Ewa ya dibantu? Oke. Oke, nah teman-teman hari ini kita akan bersama dengan Kak Windy Ani Novela yang akan mempelajari tentang menavigasi AI dalam literasi ya. Iya. Karena dunia literasi ini sangat luas, tidak hanya literasi dalam membaca, tapi literasi ini bisa literasi keuangan, literasi banyak ya. Literasi ini Iya, tidak ada literasi sains. Kemudian kita juga kenal istilahnya literasi abad 21. Jadi literasi ini tuh teman-teman bukan hanya terfokus pada kemampuan kita menulis, kemampuan kita berbicara, tapi lebih dari itu. Jadi sekarang literasi itu juga maknanya mulai beralih kepada bagaimana kita belajar untuk berpikir kritis, bagaimana kita bisa mengolah informasi, kemudian bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi yang menjadi salah satu ciri khas dari abad 21 ini. Jadi kita perlu belajar kenapa literasi itu juga ternyata terlihat dalam, ternyata ada AI juga gitu dalam dunia literasi. Oke. Jadi kita akan bahas kata-kata Anda, masa depan Anda menavigasi AI dalam dunia literasi. Boleh tolong dibantu? Oke. Oke. Jadi apa itu AI? Menurut kakak berdua apa sih AI itu? Kalau kecerdasan buatan ya. Betul, karena AI itu dari bahasa Inggris kan, artificial intelligence artinya kecerdasan buatan. Nah, selain yang kakak tahu tentang kecerdasan buatan, apalagi yang kakak tahu kira-kira sebelum kita mulai? AI ini adalah sesuatu yang dapat membantu kita ya. membantu kita. Pokoknya apa yang kita tanyakan itu bisa dia jawab. Nah, iya kan? Mungkin tidak jauh berbeda dengan ini ya, dengan Google ya. Tapi kalau dari saya sebagai pengguna AI itu saya merasakan dampak yang cukup berbeda, di mana kalau misalnya AI ini bisa memberikan jawaban itu yang lebih rinci, jauh lebih detail dibandingkan dengan Google. Kemudian dia juga bisa memberi kita desain atau gambar. Nah, bahkan yang lebih agak menyeramkan sekarang ini menurut saya AI itu kadang bisa membuat foto misalnya orang yang sudah meninggal, kemudian kayak bisa memeluk orang yang masih hidup seperti itu. Itu menurut saya agak menyeramkan. Ya. Kalau Kak Meli ada tambahan atau cukup? Sama sih Kak Windy, karena AI ini ya itu tadi, kita biasanya kalau dalam berita itu susah membedakan mana sih yang fakta, mana yang bukan begitu, karena AI ini kayak menyerupai kehidupan nyata begitu ya teman-teman. Benar sekali. Jadi takut sekali ya Mas. Ya betul, saya baru-baru ini ada baca berita kalau ada jadi ada satu negara di Eropa, pemerintahnya itu mulai
seperti memerangi AI karena mereka mau menjaga data pribadi masyarakatnya, foto-foto begitu ya. Karena seperti yang Kak Ewa tadi bilang, AI itu dia bisa membuat gambar dari data yang mereka sudah punya gitu, tanpa konsen kita, tanpa kita kasih persetujuan gitu loh. Jadi ya memang agak cukup menyeramkan gitu. Tapi kita perlu ingat kalau AI itu salah satu teknologi yang bisa bantu kita, makanya kita perlu cari tahu bagaimana AI itu bisa bantu kita dalam dunia literasi ya. Iya. Jadi AI itu adalah otak super cerdas. Dia itu seperti, jadi AI itu tuh kayak ada database-nya gitu. Jadi semua informasi, semua foto, semua video itu tuh mereka punya database-nya gitu. Jadi ketika Kak Ewa ketik itu tuh mereka bisa langsung munculkan gitu. Makanya bisa secara cepat. Kayak kita manusia yang berpikir, kita udah banyak baca, kita udah banyak belajar. Jadi ketika kita butuh suatu informasi itu tinggal kita recall kembali, kita panggil kembali gitu. Nah seperti itu cara kerjanya secara sederhana. Kemudian dia juga asisten digital, jadi itu membantu aplikasi misalnya seperti ChatGPT, Siri, kemudian ada rekomendasi TikTok. Kalau misalnya Kak Ewa, Kak Meli sadar, teman-teman sadar ketika kita sering nonton misalnya adik saya di rumah tuh dia suka nonton Tung Tung Sahur, ya kemudian suka nonton Ballerina Cappuccina gitu. Jadi video-video berikutnya itu akan menunjukkan anomali-anomali lain gitu. Atau misalnya Kak Ewa nih suka orang nyanyi misalnya, atau orang nari, atau orang tutorial makeup gitu. Nah itu video-video berikutnya tuh akan sesuai dengan apa yang kakak suka gitu. Karena mereka membaca data kakak, kalau kakak, oh kakak sering nonton ini nih, jadi mereka akan tampilkan video yang serupa begitu. Nah itu juga nanti akan terlihat di aplikasi-aplikasi lain yang kita gunakan dalam literasi. Kemudian berikutnya itu pemrosesan data cepat. Mereka bisa memproses data itu lebih cepat, bahkan lebih cepat dari otak manusia gitu. Karena kadang kita lupa gitu kan. Nah, tapi kalau mereka, karena mereka mesin, jadi mereka bisa lebih cepat gitu. Jadi singkatnya AI itu salah satu teknologi yang bantu kita dalam segala bidang, salah satunya adalah literasi. Boleh tolong lagi Kak Ewa? Nah, kemudian bagaimana AI itu bisa membantu Anda membaca alat cerdas untuk belajar. Yang pertama itu adalah rekomendasi buku personalisasi. Nah, cara kerjanya hampir mirip tadi seperti algoritma TikTok, tapi ini di aplikasi yang kita biasa membaca. Saya itu sering lihat biasanya di Wattpad, jadi misalnya kakak sering baca cerita-cerita tertentu, misalnya fanfiction, fan penggemar gitu, cerita penggemar, kemudian ada romantis, kemudian ada humor dan sebagainya. Itu nanti ada satu tab yang judulnya itu rekomendasi buku untuk Anda. Nah jadi itu tuh disesuaikan dengan apa yang sudah kakak baca. Jadi tema-tema yang serupa itu akan muncul. Kemudian berikutnya itu ada terjemahan instan. Itu saya sendiri juga pakai. Kakak-kakak mungkin juga sudah pakai. Salah satunya DeepL atau Google Translate yang lebih banyak orang pakai. Nah itu juga salah satu inovasi dari adanya AI yang berguna dalam dunia literasi. Kemudian berikutnya ada teks ke audio. Jadi teman-teman, banyak orang tuh kurang suka baca. Ya, banyak orang kurang suka baca karena ada alasan mereka ketika di perjalanan biasanya mereka mabuk kalau baca buku. Jadi mereka lebih suka dengar lagu. Ya, karena saya juga seperti itu. Nah, sekarang tuh udah ada AI-nya yang bisa mengubah teks dokumen PDF kita itu jadi audiobook. Jadi kayak audio. Jadi kita bisa dengarkan buku kita dalam bentuk audio gitu. Kemudian berikutnya itu ada ringkasan cepat. Kakak-kakak, teman-teman mahasiswa dan teman-teman SMA mungkin udah sering pakai. Jadi AI ini bisa dipakai untuk ngeringkas artikel yang panjang atau buku yang panjang gitu. Contohnya tuh misalnya ada as PDF. Ya jadi teman-teman tinggal masukin dokumennya, terus nanti tinggal tanya apa sih isi dokumennya gitu, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, apa sih yang belum dibahas dalam artikel ini gitu. Nah itu salah satu contoh dari penggunaan AI dalam dunia literasi yang juga saya pakai. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana si AI bisa membantu Anda untuk menulis, meningkatkan keterampilan Anda. Nah, yang pertama itu ada mengoreksi ejaan dan tata bahasa. Kakak-kakak tahu Grammarly? Iya, tahu. Atau Quillbot? Ya, atau misalnya di Google Docs kan, itu kalau misalnya ada yang salah ketik itu dia ada tanda otomatis merah, terus nanti kita pencet otomatis. Nah, terperbaiki sendiri. Betul. Nah itu salah satu bagaimana AI membantu dalam mengoreksi ejaan. Karena kadang kita tidak sadar kan kalau salah ketik. Benar. Ya, jadi itu bisa diperbaiki secara otomatis. Kemudian itu ada ide kreatif. Jadi misalnya bisa pakai GPT,
atau Gemini atau Cloud dan yang lain-lain untuk bisa misalnya minta tolong kayak tolong buatkan saya kerangka berpikir begitu. Kita nggak minta langsung dia buatkan semua ya. Kita minta tolong dia berikan poin. Karena kadang saya sendiri itu ketika saya menulis untuk tugas akhir saya tahu saya mau tulis apa. Tapi saya bingung bagaimana mengurutkannya. Paham enggak? Paham. Iya, tahapannya. Jadi kayak misalnya kita bahas pengertian nih. Setelah pengertian mending kita bahas fungsi atau tujuan dulu ya gitu. Atau manfaat dulu. Iya, jadi bingung kan bagaimana urutannya. Jadi mereka yang bantu kita untuk mengurutkannya. Tapi memang kata-katanya harus dari kita sendiri. Gitu. Betul. Jangan sampai juga kata-katanya tuh dari AI juga. Iya. Nanti yang pintar AI-nya bukan kita. Biasanya bisa terbaca juga ya Kak Windia antara AI sama tulisan kita itu biasanya berbeda karena AI itu tulisannya lebih pintar banget gitu. Iya, kayak bahkan kalau tidak salah tuh ternyata sekarang udah ada aplikasi buat pengecekan ya. Betul. Jadi sekarang tuh udah bisa dideteksi AI-nya berapa persen gitu. Betul. Kelihatan juga sebenarnya bahasanya karena kalau teman-teman sadar bahasa AI itu tinggi banget tau. Iya, betul. Iya, kayaknya nggak ada orang yang pakai gitu sehari-hari. Ya, jadi itu kelihatan. Tidak terpikir oleh kita kalau misalnya itu AI ya. Biasanya sangat-sangat pintar Iya, gitu. jadi kelihatan banget kalau misalnya sebagus itu gitu. Kemudian itu hampir mirip seperti koreksi ejaan, jadi penyempurnaan kalimat. Jadi misalnya di Grammarly ketika kita menulis surat atau email biasanya gitu, itu akan mereka bisa koreksi itu jadi lebih profesional, lebih santai, casual gitu. Jadi bisa dibantu juga dalam AI begitu. Nah, oke Kak Windy, kita tahan dulu untuk materi selanjutnya. Oke teman-teman, tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Oke teman-teman, kembali lagi di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, tadi Kak Windy sudah menjelaskan bagaimana sih AI itu dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan menulis kita. Nah, selanjutnya Kak Windy akan melanjutkan materinya. Iya, Kak Ema boleh tolong bantu? Iya, terima kasih. Jadi kita tadi udah bahas banyak manfaatnya, kita banyak bahas keuntungan AI dalam dunia literasi. Nah, sekarang kita mau bahas tantangannya. Karena kita perlu ingat teknologi itu kayak pisau bermata dua, kayak api. Kalau kecil jadi teman, kalau besar jadi lawan. Ya, jadi ada manfaat dan ada tantangannya, ada hal yang harus kita waspadai. Kan tadi kita udah bahas kalau AI ini kayak pintar semuanya kan, kayak bisa semuanya gitu. Nah, apa sih tantangannya? Yang pertama itu benarkah itu? Jadi kita harus lihat apakah ini benaran ada. Nah, jadi kita perlu ingat kalau AI itu dia kadang-kadang berhalusinasi. Kadang tuh artikelnya nggak ada, tapi dia bilang ada. Iya, betul-betul. Ya, itu tuh pasti sering dialami oleh kakak-kakak, kakak abang, teman-teman yang mulai menulis artikel yang harus ada referensinya, begitu kan. Nah, kadang tuh nggak ada artikelnya kalau kita cek, tapi kata GPT itu ada. Iya, halusinasi dia gitu loh. Jadi ada laporan dari Common Sense Media tahun 2023, itu dikatakan bahwa hanya 2% dari generasi Z, kita-kita ini, yang andal, yang pandai untuk mengidentifikasi apakah itu benaran ada atau tidak. Ya karena kadang saya pun, ini jangan ditiru dan harus saya perbaiki, kadang kalau kita udah dapat jawaban dari AI, atau misalnya kita udah dapat sedikit ide dari AI, ya udah gitu, kita nggak mau mikir lagi. Malas ya. Iya, kita jadi malas, langsung percaya begitu loh. Kita langsung percaya, padahal ya belum tentu benar kan? Fakta dan tidak faktanya tadi ya. Tapi kitanya langsung percaya begitu. Kadang kita generasi Z khususnya, saya sendiri lah yang merasa. Kadang saya tuh suka kesal sama mama saya di rumah ketika mama tuh mudah sekali percaya sama hal-hal di Facebook. Iya kan, nah, video-video gitu. Atau kakak Mary, Kak Ema punya pengalaman yang sama. Betul-betul. Iya kan? Kayak share untuk masuk surga misalnya gitu kan. Kita sebel kan lihat orang tua kayak gitu. Benar. Tapi ternyata kita tuh sama aja. Kan kita langsung percaya sama apa yang GPT bilang. Hanya beda aplikasi mungkin. Iya, beda media aja. Orang tua mungkin ke Facebook, kalau kita sebagai Gen Z itu di ChatGPT. Iya, kita langsung di percaya AI. kan. Nah, begitu. Jadi itu tuh jadi kayak refleksi untuk saya kalau iya saya harus cari fakta lagi ternyata begitu. Iya kan? Kita akhirnya sadar. Benar sekali. Kemudian itu misinformasi yang dibuat oleh AI dapat menyebar dengan sangat cepat. Wow.
Nah iya, karena apa yang udah AI buat itu kan biasanya langsung orang share lagi kan ke TikTok, Instagram, Facebook, ke Twitter gitu. Itu tuh langsung secara cepat gitu. Jadi orang-orang pada percaya, apalagi kalau tidak dibarengi cari fakta begitu. Kayak oh kalau misalnya udah disebar nih berarti udah bener nih gitu. Padahal kita harus cek lagi begitu. Apakah itu beneran ada atau enggak? Apalagi mohon maaf ya untuk literasinya yang masih rendah ya Kak Winnie ya. Jadi itu mudah sekali termakan oleh berita-berita hoax ya. Betul, jadi kita harus cek lagi gitu. Itu tantangannya. Jadi perlu pastikan kita periksa sumber yang akurat. Kita jangan percaya hanya pada satu sumber, kita harus cek-cek lagi gitu. Harus rajin cross check, harus rajin baca. Ya tetap ya, AI ini teknologi yang bantu kita, tapi kita sebagai pengendalinya, kontrol itu ada di kita. Ya, jadi kita tetap harus pegang kendali. Kemudian berikutnya, tantangan 2, ide siapa itu? Menjaga suara Anda tetap asli. Nah ini biasanya terpakai ketika kita buat karangan misalnya atau ya karya tulis ilmiah misalnya contohnya ya. Kita harus pastikan ini tuh suara AI atau suara saya sih, maksudnya ini pikiran AI atau pikiran saya? Atau malah saya yang jadinya berpikir seperti AI? Iya begitu. Iya kan? Betul. Betul kan? Betul. Jadi kita harus pikir, kenapa? Karena AI itu bisa menulis cerita, dia bisa tulis puisi, bahkan esai atau karya tulis itu yang terdengar nyata. Lebih hebat ya dari manusia sepertinya ya. Jadi ini tuh bisa menggoda orang-orang tuh untuk menganggap tulisan AI itu tulisan mereka. Oh, betul. Iya, dan itu plagiat, dosa besar dalam dunia akademik. Benar sekali. Nggak boleh ya teman-teman. Kita nggak boleh mengakui tulisan orang lain, bahkan itu tulisan AI untuk jadi tulisan kita. Seharusnya harus ada sumbernya ya, misalnya sumber AI apa gitu. Tapi kan jelek kan? Kan iya betul sekali. Kelihatan sekali kalau kita menggunakan AI ya. Makanya walaupun pakai AI kita harus baca lagi supaya kita bisa pastikan apa yang AI tulis itu memang ada artikelnya di dunia nyata. Begitu. Kemudian kenapa? Karena pikiran dan kreativitas kita sebagai manusia itu istimewa, unik. AI, kecerdasan buatan itu bisa berpikir memang, tapi kan dia tidak ada kreativitas. Betul. Dia tidak ada rasa. Betul enggak? Betul. AI bisa bikin puisi, GPT bisa bikin puisi, Meta di WhatsApp bisa bikin puisi. Tapi apakah ada rasanya? Tidak, pasti tidak. Karena karya seni itu kan dihasilkan manusia ya. Sedangkan puisi yang dihasilkan oleh teknologi itu tuh tidak ada rasa manusianya gitu loh Kak. Iya, betul. Hanya serangkaian kata ya. Betul. Kemudian yang terakhir itu terlalu banyak mengandalkan AI dapat menghentikan Anda mengembangkan pemikiran Anda sendiri. Wah, bahaya nih teman-teman nih, yang terakhir nih. Iya. Bahaya sekali. Kita jadinya malas mikir, kita jadinya malas belajar. Kayak ya udah, kita percaya aja sama AI gitu. Kayak dikit-dikit kita minta AI buatkan saya puisi misalnya gitu. Misalnya buatkan saya puisi tentang patah hati. Yang patah hati itu AI jadinya bukan kita. Ya kan? Betul. Sebenarnya boleh saja kan kalau kita mengandalkan AI untuk referensi ya kan Kak Winnie. Tapi AI ini itu kan tadi tidak punya rasa. Jadi kita harus bisa membuat dalam bentuk yang lain gitu. Dalam bentuk yang lebih nyata dengan apa yang kita rasakan. Nah ini juga berkaitan tadi ya dengan keterampilan, meningkatkan keterampilan menulis kita. Betul. Kakak Meli, Kak Ewa mungkin tidak asing lagi dengan istilah amati tiru modifikasi. ATM ya teman-teman. Jadi AI itu kita bisa jadikan contoh, kita bisa jadikan ide, tapi kita harus tetap modifikasi. Betul. Sesuai rasa kita sendiri, supaya ada rasa manusianya. Misalnya kita baca puisi karya Kak Meli, ada rasa Kak Meli di situ. Iya, bukan rasa GPT, ada rasa Kak Meli. Nah itu alasan kenapa kita harus tetap berpikir ya, walaupun ada AI sekarang. Betul. Kemudian tolong slide berikutnya. Jadilah detektif super AI, strategi untuk anak cerdas. Nah, jadi kita perlu ingat kalau tadi kita harus berpikir lebih kritis, kita harus pastikan apakah informasi ini benar atau tidak supaya kita tidak dibohongi oleh teknologi begitu. Masa kita mau sih dibohongi sama teknologi buatan kita sendiri? Ya kan? Betul. AI, kecerdasan buatan itu buatan manusia. Tapi banyak manusia malah dibohongi. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan. Betul. Jadi yang pertama kita harus tanyakan siapa yang menulis ini. Teman-teman mungkin di sekolah itu sering belajar kayak ketika kita baca berita kita harus pastikan apakah dari sumber yang akurat, apakah dari sumber yang bisa dipercaya. Kalau misalnya situsnya www gacor
Thailand gitu. Nah, apakah itu bisa dipercaya begitu kan? Jadi kita harus pastikan siapa sih yang menulis gitu. Dari tulisannya saja sudah tidak meyakinkan. Iya, kita harus pastikan. Kemudian kita harus ingat AI itu alat yang membantu, bukan mengganti otak kita. Nah, kita harus ingat kalau AI itu kan tadi seperti pisau kan, itu tuh tetap harus kita yang motong kan, walaupun ada pemotong otomatis misalnya gini, ada mesin misalnya di pabrik, yang jalankan kan tetap manusia ya, betul, walaupun dia otomatis bekerja gitu, jadi tetap itu tuh membantu kita, bukan mengendalikan kita. Jadi kontrol tetap ada di tangan Kak Meli, di tangan Kak Ewa, di tangan saya, dan di tangan teman-teman. Betul sekali. Kemudian hampir mirip seperti yang tanyakan siapa yang menulis, itu periksa faktanya. Ya, jadi kita harus rajin baca, kita harus lihat fakta-faktanya. Jangan cuma lihat dari satu sisi saja gitu. Karena banyak loh yang bikin berita, fotonya dari AI, terus fotonya nggak tahu benar atau enggak, udah dibikin berita. Benar. Lalu viral. Ya biasa juga kita sering temukan hal-hal yang kayak gitu ya, ternyata kayak di TikTok itu ternyata sekarang tuh udah banyak sekali kayak tersebar berita yang ternyata belum tentu kebenaran. Iya, ternyata bohong kan, tapi orang-orang udah terlanjur percaya gitu, karena AI udah bisa generate foto kayak secara benaran gitu. Kemudian kemarin saya ada lihat berita, katanya ada satu majalah terkenal, itu mereka pakai AI untuk bikin model mereka. Bayangkan betapa seremnya. Iya ya. Iya kan, jadi kayak model pun sekarang udah bisa digantikan. Iya kan? Jangan sampai AI menggantikan manusia. Jadi jangan sampai kita digantikan oleh AI, teman-teman. Itu bahaya sekali sih, bisa musnah bumi ini. Betul, serem kan? Serem sekali. Kemudian yang terakhir, latih keterampilan Anda. Terus membaca, terus menulis, terus berpikir. Karena ingat, literasi abad 21 itu tentang bagaimana kita berpikir kritis. Jadi bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi, tapi bagaimana kita hidup bersama teknologi dan tetap kontrolnya ada di kita. Begitu. Berarti kuncinya ini harus ada kontrol ya? Betul. Tetap ada di kita, Kak. Iya. Gitu. Kemudian, boleh tolong slide berikutnya. Jadi yang slide terakhir, pembahasan kita hari ini, kata-kata Anda, kekuatan Anda. Jadilah master cerita Anda. Jadi kita harus ingat poin pertama, literasi itu penting. Literasi bukan cuma sekedar tentang bagaimana kita membaca dan menulis, tapi bagaimana kita berpikir kritis, mengolah informasi, kemudian berdampingan dengan teknologi. Kemudian yang kedua, itu berpikir kritis. Kenapa itu penting? Karena ini bisa menjadi alat yang membantu kita untuk memastikan kalau kontrol itu ada di kita. Jadi kita tidak langsung asal percaya begitu. Kemudian kreativitas. Kita manusia itu ada kreativitas, Kak Ewa, Kak Meli, saya, teman-teman di rumah itu punya kreativitas. Jadi harus itu yang lebih kuat begitu. Kemudian yang terakhir, teruslah belajar. Kita terus belajar, terus berkreasi, kemudian berpikir untuk diri kita sendiri. Karena kita harus ingat kita yang memimpin, bukan teknologi. Sekian dari saya kembalikan kepada Kak Ewa dan Kak Meli. Boleh kalau kita mau ngobrol bentar? Oke, baik. Terima kasih Kak Windy atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Nah, banyak manfaat ya Kak Ewa. Untuk teman-teman di rumah nih, tadi sudah Kak Windy jelaskan juga, untuk teknologi itu kita harus bisa berdampingan. Jangan sampai kita yang dikontrol, tapi kita yang mengontrol. Betul sekali nih teman-teman. Jadi kita harus juga berliterasi ya, jangan sampai mohon maaf tadi literasi kita rendah. Jadi kita harus ada orang yang mempunyai literasi tinggi agar tadi berita-berita hoax bisa diminimalisasi ya. Betul. Tidak asal main percaya aja, jadi menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Betul. Itulah tadi teman-teman materi mengenai navigasi AI dalam dunia literasi. Penting sekali ya untuk mempelajari tentang AI ini dalam literasi. Jangan sampai AI ini membuat kita larut ya, karena dia tidak ada rasa. Dia hanya bisa berpikir cerdas. Tapi manusia adalah pengontrol segalanya, pengendali segalanya. Jadi jadilah manusia yang cerdas dan bisa mengontrol apa yang kita gunakan. Nah teman-teman, semoga bermanfaat materi mengenai menavigasi AI dalam dunia literasi. Kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Ayo belajar bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra.